kami ingin membaca cerpen dengan judul Si Gadis Dingin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri mulai dari Nama saya Santika. nama saya Cindy Amalia. Nama saya Salsabila. Nama saya dan Si Gadis Dingin. Seorang gadis berambut panjang yang sangat cantik duduk di bawah pohon sambil membaca buku novel. Dia bernama Yuna. Yuna adalah gadis dingin yang terkenal di sekolahnya. Tanpa disadari, ada seorang laki-laki yang mengintip di balik dinding. Dia adalah Yoshino, siswa baru pindahan. Saat pertama kali melihat Yuna, Yoshino mungkin telah jatuh hati kepada Yuna, tetapi dia tidak menyadarinya. Jika dinding bisa berbicara, mungkin dinding akan bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Setiap istirahat, Yoshino selalu mengintip Yuna yang ada di bawah pohon. Saat angin sedang berhembus menerpa rambut panjang Yuna yang indah itu, membuat jantung Yoshino berdebar-debar. Itu adalah pertama kalinya Yoshino merasakan perasaan yang seaneh itu. Keesokan harinya, Yoshino pergi ke dekat pohon yang sering Yuna duduki. Di situ dia mencari gadis yang berambut panjang tersebut. Saat Yoshino duduk di situ, ia menemukan gantungan kunci berbentuk bunga sakura. Lalu ada seorang gadis yang menghampirinya. Ternyata ia adalah Yuna. Yoshino pun langsung bangkit dan menatap gadis pujaan itu. Itu punya, tolong kembalikan, kata Yuna dengan nada yang sangat tinggi. Yoshino pun hanya berdiam diri saja. Yoshino pun hanya berdiam diri saja, tidak menjawab apapun dan hanya termenung melihat Yuna. Maaf, tolong kembalikan, barang itu punyaku, kata Yuna dengan nada dingin yang sama tetapi sedikit menekan. Yoshino pun tersadar dan keadaan menjadi canggung. Gomenashai. Ia meminta maaf dengan sangat terbata-bata. Yoshino langsung mengembalikan barang milik Yuna. Yuna hanya melihatnya dengan tatapan mata yang sangat dingin dan langsung pergi dari hadapan Yoshino. Yoshino sangat malu mengingat situasi yang barusan terjadi. Sejak saat itu, Yoshino ingin memberanikan dirinya untuk menunggu Yuna di dekat pohon saat istirahat besok. Esoknya pun tiba. Yoshino berdiri dekat pohon tepat di belakang sekolah tersebut. Kamu laki-laki yang kemarin, sedang apa kamu di sini? Tanya seorang gadis yang tiba-tiba menghampirinya. Aku hanya mencari angin saja, ya begitu. Jadi aku memutuskan untuk keliling mencari udara segar di sekitar sini, kata Yoshino. Oh, ucap Yuna yang agak ragu-ragu dengan perkataan Yoshino. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini? Tanya Yoshino. Kamu tidak perlu bercampur dengan urusanku, jawab Yuna dengan nada tinggi. Buku apa yang kamu pegang itu? Aku merasa tidak asing dengan buku itu, ucap Yoshino untuk mengalihkan pembicaraan yang sangat canggung tersebut. Ini adalah buku novel menceritakan tentang kisah cinta Ayagiraka Megumi dan Yamazaki. Aku membaca buku ini. Kamu tahu tentang novel ini? Tanya Yuna yang mulai banyak bertanya. Apakah ini masih Yuna, gadis yang terkenal sangat dingin itu? Tetapi kenapa yang ada di hadapanku ini sangat berbeda sekali? Batin Yoshino. Setelah kejadian itu, mereka berdua semakin hari semakin akrab. Semakin lama Yuna sering berbicara, Yoshino menyadari bahwa Yuna bukanlah gadis yang dingin seperti yang didengarnya. Yuna adalah orang yang sangat menyenangkan jika diajak berbicara tentang suatu hal-hal yang dia sukai. Suatu hari, Yuna mulai menceritakan tentang dirinya kepada Yoshino. Yoshino, apakah kamu tahu bahwa kamu adalah salah satu orang yang berteman denganku? Tanya Yuna. Apakah benar begitu? Jawab Yoshino. Ya, begitulah. Mungkin aku sulit untuk berteman karena aku mempunyai sifat yang aneh juga hobi yang aneh. Apakah kamu juga akan menjauhiku, Yoshino? Bagaimana menurutmu mengenai sifat dan hobiku yang aneh ini? Kenapa kamu mau berteman denganku? Aku selalu merasa bahwa aku tidak pantas menyukai teman, apalagi seorang yang baik sepertimu, ucap Yuna dengan banyak sekali pertanyaan. Menurutmu begitu, tapi kurasa tidak. Kamu adalah orang yang paling unik.
jauh dari orang lain yang pernah aku temui. Jawab Yosino dengan bersungguh-sungguh. Apa ini? Dep, kenapa hatiku terasa sangat aneh? Perasaan apa ini sebenarnya? Batin Yuna. Setelah kejadian itu, Yuna pun menyadari bahwa dia mempunyai perasaan terhadap Yoshino. Beberapa tahun sudah terlewati. Saat dimana hari kelulusan tiba, semua orang bersenang-senang. Begitu juga dengan Yoshino dan Sakura. Bukankah ini adalah hari yang sangat membahagiakan untuk kita? Ucap Yuna. Ya, tentu saja, ditambah dengan melihat senyuman Nona Yuna yang sangat manis ini, membuat hariku lebih berwarna dan sangat membahagiakan. Sahut Yosino dengan nada berusaha menggoda Yuna. Mungkin bukankah itu adalah takdir di antara kita? Jawab Yuna dengan senyum tipis. Wajah Yoshino langsung memerah saat mendengar Yuna berbicara seperti itu. Yoshino dan Yuna sudah tahu akan perasaan di antara mereka berdua. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan kisah kehidupan mereka di jalan yang sudah siap untuk mereka lalui bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.